أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل شيء عنده بمقدار صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Maghfirah, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur rahmat Allah senantiasa dicurahkan kepada kita. Khususnya kita pagi hari ini mendapatkan rahmat terbesar, yaitu bimbingan dan kesadaran untuk bisa melaksanakan ibadah yang terbaik pagi ini, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, sebagaimana doa kita dalam setiap habis sholat diajarkan Rasulullah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pesan Rasul kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, hendaklah engkau berdoa dan jangan tinggalkan setiap sholat doa, Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah bimbinglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu. Dalam arti apa? Melakukan segala sesuatu itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, itu zikir, selain ucapan-ucapan di zikir. Wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, dan senantiasa menjadi hamba-hambamu yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik senantiasa dicurahkan kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, permintaan dari apa Bang Heri Takmir, temanya malam hari ini adalah rumus kehidupan manusia. Setuju nggih? Ya wis setuju ae. Kalau gak 5 dipilih siji, ya engko urut berarti yang berikutnya nanti itu. Hadirin yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan rumus kehidupan manusia itu adalah manusia itu mesti melewati takdir Allah. Manusia itu tidak bisa lepas dari takdir Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan secara umum dan ada ketentuan secara khusus. Di surat Ar-Ra'd ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, indahu, di sisi Allah itu, bimiqdar, dengan ada ukuran-ukuran atau ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan, ada rumus-rumusnya. Khususnya manusia. Ya, semua makhluk Allah itu ada ukurannya, ada ketentuannya. Lalu bagian dari makhluk Allah adalah manusia. Sebagaimana binatang ketentuannya ya seperti itu. Kalau kambing itu bisanya kalau bersuara ya mbek. Kalau kuda ya suaranya ya. Kalau anjing ya seperti itu. Kalau burung ya seperti itu. Macam-macam burung juga. Gini mudah. Sudah. Nah, lalu ketentuan yang khusus berkaitan dengan manusia. Manusia itu tentu melewati tahapan-tahapan dan rumusan-rumusan kehidupan. Dalam hal tentang kelahiran. Nah, itu. Dalam hal kelahiran.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Wallahu akhrajakum, dan Allah itu telah mengeluarkan kamu semua atau menghantarkan kamu semuanya, melahirkan kamu semuanya, mim butuni ummahatikum, dari ibu kalian semuanya. Jadi takdir Allah manusia lahir itu dari perut ibu. Tidak ada yang lahir dari perut bapak. Tapi proses terjadinya manusia di dalam perut ibu itu tidak bisa lepas juga dari partisipasi dan peran seorang ayah. Sudah ketentuan itu. Dengan melalui hubungan kelamin, melalui hubungan suami istri. Lalu bagaimana pertemuan antara laki perempuan, hubungan kelamin itu supaya benar dan suci, maka lalu Allah memberikan aturan yang namanya pernikahan. Maka pertemuan kelamin antara laki perempuan melalui pernikahan yang benar itu adalah bagian daripada ibadah. Understand? Nah, semuanya lahir dari perut ibu. Dan Allah yang mengelahirkan. Artinya apa? Hakikatnya Allah yang menjadikan manusia itulah lahir. Walaupun prosesnya itu nanti macam-macam. Ada yang kelahiran secara normal. Iya. Tapi ada nanti kelahiran melalui operasi. Ketika itu nanti dokter yang berperan untuk membantu proses kelahiran. Bidan, ada yang melalui operasi, semuanya. Tapi hakikatnya Allah. Karena dokter juga tidak akan bisa memberikan bantuan proses kelahiran. Kalau tiba-tiba saat mau melahirkan, seorang dokter tiba-tiba juga semaput. Nggih. Allah yang mengeluarkan manusia dari perut ibu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Kamu semua itu tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti apa-apa. Lalu proses untuk sesuatu diketahui perkara itu wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah memfungsikan, Allah yang menjadikan untukmu as-sam'a, pendengaran. Pendengaran dilewatkan alat indera namanya telinga. Itu ketentuan Allah. Pendengaran dilewatkan telinga. Dan Allah sudah menciptakan itu telinga. Tapi telinga itu hanya sebagai alat. Karena tidak semua orang yang punya telinga bisa mendengar. Betul? Wal absara, kemudian melalui apa? Penglihatan. Memfungsikan penglihatan. Itu berarti ada tahapan. Pertama kali indera manusia yang berfungsi itu adalah apa niki? Telinga. Kemudian berikutnya, proses berikutnya adalah penglihatan. Wal afida, lalu berikutnya adalah pikiran atau mengingat ketika itu. Ingat, oh ini siapa gitu. La'allakum tashkurun, agar kalian semuanya mau menjadi orang yang bersyukur, khususnya mensyukuri indera-indera yang diberikan oleh Allah tadi itu untuk nanti semakin dekat dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melahirkan manusia, semua manusia dalam keadaan lemah.
Tidak tahu apa-apa. Secara lahiriah begitu. Sehingga juga nggak akan tahu siapa dulu waktu lahir, siapa yang melahirkan, siapa yang menanganinya, nggak tahu semuanya. Termasuk lahir dalam keadaan ia menangis, itu sudah kodrat manusia, rumus manusia. Tidak pernah kita jumpai manusia lahir, bayi lahir yang tertawa. Betul. Nah, gara-gara menangis seperti itu lalu orang ngeramesi. Apa ngeramesi itu? Nyoba-nyoba cari jawabannya. Apa oh yo bayi lahir kok mesti nangis, kok gak ono sing guyu. Merdeka. Terus ngeramesi macam-macam. Bayi lahir iku nangis soalnya lahir stres. Kenapa kok stres? Lah soalnya wis nanggung utang sekian juta setiap orang. Apa? Gara-gara pemerintah Indonesia punya hutang apa? Ribuan triliun. Jadi masing-masing punya tanggungan hutang. Ngono ya, ono sing ngono ya. Itu bagi orang-orang yang sinis dengan pemerintah. Tapi kalau memang ia benar, maka nanti bagi negara-negara yang surplus keuangannya, duit akeh, lahir sudah ditanggung, dijamin oleh negara semuanya. Itu nanti berarti logikanya ya ketika itu apa ketika lahir tertawa. Kenapa enggak mikir utang kan? Nah, tapi kan enggak itu. Lalu maka di situ kita mencoba mencari rahasia takdir Allah. Nanti kapan-kapan kita akan lebih kupas lagi. Salah satunya mengapa ketika bayi lahir itu kok menangis, enggak ada yang tertawa. Jamaah ingin tahu? Monggo ngantuk mboten napa-napa. Ada keterkaitannya dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul adzim. Ingat id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian anak cucu Adam sejak berada di tulang rusuk zuhur itu. Sejak proses ada di tulang rusuk, ibu tentu di situ. Yaitu apa? Mengambil persaksian untuk anak cucu Adam. Perjanjian apa? Persaksian wa asyhadahum, dan mengambil persaksian mereka anak cucu Adam. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka semuanya menjawab, bala. Bala ini kenapa? Inji. Jadi kalau ada pertanyaan, bukankah itu nih jawabannya adalah inji gitu. Inji, bala. Ada jawaban itu na'am. Kalau hal, apakah itu jawabannya na'am. Tapi kalau bukankah itu jawabannya bala. Inji. Ya. Qalu bala syahidna. Inji, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Dengan adanya persaksian ini jangan sampai sewaktu nanti di hari kiamat inna kunna an hadza, kamu ngeles. Apa ngeles itu? Berkelit. Inna kunna an hadza, kami semua dalam hal ini lalai. Loh, wis janji kok lali ya apa iku? Nah, berarti apa? Proses keimanan itu, ketauhidan itu sudah ada sejak di dalam, dan itu berlaku seluruh makhluk manusia. Nah, menangisnya itu kenapa? Nah,
karena menanggung beban dan tanggung jawab yang berat ketika hidup. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa nakhasahu syaitan dughinatan anhu." Al-hadis au kama qala. Tidak seorang pun bayi yang lahir itu kecuali pasti diganggu. Nakhasa itu apa? Ditonjok oleh setan, jin. Ya. Kalau sudah proses dalam arti fisik itu jin. Tapi jin itu golongan setan. Kalau setan itu masih dalam bentuk sesuatu yang belum berbentuk. Nah, untuk yang mengganggu manusia itu lewatnya adalah kalau hanya yuwas-wisu mengganggu pikiran itu setan. Tapi kalau sudah dalam bentuk fisik itu mereka punya fisik yaitu jin. Oke. Kenapa? Ada rasa dengki terhadap kelahiran manusia. Mengapa? Karena setiap yang lahir itu musuh setan. Mengapa kok musuh? Karena setiap lahir itu fitrah. Fitrah. Kullu mauludin yuladu halal fitrah. Semua manusia yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Membawa kadar keimanan. Semuanya. Fa'abawahu, lalu setelah lahir, nanti itu tergantung lingkungannya, tergantung kedua orang tuanya. Yuhawwidani au yumajjisani au yunassiranihi. Mau dijadikan Yahudi, mau anak itu jadi Nasrani atau jadi Majusi, maka pengaruh orang tua. Tapi lahir itu fitrah. Nah, fitrah ini yang menjadikan apa? Setan itu mengganggunya supaya beralih. Nah, terkait dengan itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Man wulida lahu waladun." Barang siapa yang ketika dikaruniai anak lahir, summa adzana, kemudian ketika itu dia mengazani fi udhunihil yumna, di telinga yang kanan, wa aqama, dan qomat fi udhunihil yusra, di telinga yang kiri, lam yadurrahu ummus sibyan, maka tidak akan membahayakan jiwa bayi itu. Siapa yang tidak membahayakan? Ummus sibyan, setan dan jin penggoda bayi, julukannya ummus sibyan. Inilah tinjauan spiritualnya, walaupun nanti dari sisi kedokteran itu dilihat dari aspek fisik. Tapi ini adalah informasi rahasia daripada proses kerumus kehidupan manusia itu. Berkaitan dengan azan, memang ada orang itu yang berpendapat itu tidak ada sunnahnya, hadisnya itu lemah. Kan ada yang dikit-dikit, dikit-dikit enggak ada. Ya sudah, biarin. Tapi yang jelas ketika pertama kali lahir itu, yang masuk ke pendengaran pertama kali adalah suara zikrullah, suara Allah, kalimat yang suci. Nah, daripada lahir terus setelah nyanyian, dan itu tentu ada respon itu. Berkaitan dengan respon bayi ketika lahir, apakah sudah mempengaruhi pendengarannya dan jiwanya, nanti itu sampai ada penelitian tentang pengaruh suara terhadap bayi yang lahir itu. Ada penelitian di Swiss niki rungkut ngalor kono Pak nggih, ngalor ngulon nggih Pak.
di rumah sakit ada uji coba tentang pengaruh suara-suara kepada bayi. Maka dikelompokkan bayi-bayi yang lahir itu ada dikelompokkan di tempat yang sunyi dari suara setelah lahir itu. Lalu ada dimasukkan di ruang yang penuh dengan suara. Pokoknya suara apa, musik atau apa begitu. Dideteksi melalui alat. Dilihat bagaimana pergerakan otaknya itu. Ternyata bayi-bayi yang ditempatkan di ruang yang hampa suara itu kerja otaknya lamban. Sementara yang banyak suara itu kerja otaknya itu apa? Nah, maka hubungannya dengan tadi itu adzan. Bagaimana karena sudah direspon oleh otak si bayi itu, kita diajarkan yang terdengar suara itu adalah kalimat yang suci. Diwakili diantaranya melalui Allahu Akbar. Allahu Akbar itu. Supaya apa? Jiwanya tetap walaupun nanti perkembangan tetap akan dipengaruhi oleh lahiriah, faktor lingkungannya. Inilah bagian daripada rumus kehidupan manusia. Alhamdulillah. Jadi supaya gak takon-takon. Iya yo bayi lah kok mesti nangis yo. Kok iso yo? Kok gak ono sing guyu blas ngono lho. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu Allah menyatakan tadi la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilmu tapi masih sifatnya naluri, insting yang berlaku umum. Apa itu? Spontanitas ketika ia lahir, kemudian dari mulutnya itu dimasukkan pentil. Itu kan langsung dia apa, Pak? Disedot. Padahal kan gak ada kursus ya, Pak. Kan gak ada kursus, dokter gak ada kursus. Waktu periksa apa? Waktu periksa kehamilan itu kon ko ya nek lahir terus dituki pentil, empuk-empuk ngono iku sedotan ya, gak atik ngono. Itu namanya ilmu yang bersifat apa? Hidayah yang bersifat naluri, insting, otomatikian. Nah, karena kebiasaan itu merasakan nikmatnya benda-benda lahiriah, yaitu apa? Melalui air susu ibu itu terasa manis dan seterusnya itu. Terus sehingga kenikmatan lahiriah itu diperoleh dari melalui mulut. Sehingga kalau sudah mulai berangkang itu anak-anak itu kalau megang apa-apa, pokoknya ono mental-mental ngoten mesti mlebu ten pundi? Mulut, Pak. Ya karena memang masih dasar, Pak. Seperti Nabi Musa ketika masih kecil itu kan, kenapa? Iya. Ya belum Nabi kan, ya bayi kecil itu. Ketika ia sedang berangkang itu lalu dikudang sama Fir'aun. Fir'aun melakukan menjadi apa? Memproklamirkan diri sebagai ayah angkat. Ayah angkat dari siapa? Musa. Padahal ketika pertama kali ketemu itu maunya dibunuh. Karena ia ingat ramalan. Ramalan apa? Iya. Mimpi bahwa istananya itu kejatuhan bola api terbakar. Sehingga dari ahli nujum mereka, ahli ramal mereka itu mengatakan nanti akan lahir salah seorang bayi laki-laki. Dari keturunan Bani Israel yang akan bisa menghalakkan dan membungahuskan kerajaan Fir'aun. Maka sejak saat adanya ramalan itu, semua bayi-bayi yang lahir dari keturunan Bani Israel itu harus dibunuh. Maka mengirimkan beberapa intel dan telik sandi untuk mengamati wong sing hamil-hamil itu. Sehingga wong sing hamil itu masa-masa itu mestinya masa-masa bahagia menuju kelahiran, tapi ini kecemasan yang melanda. Salah satunya adalah ibunya Nabi Musa. Iya opo engko nek lahir temenan iku. Karena apa? Iya dari
Bani Israil. Dudu Israil sing saiki lho, Pak. Dudu, Pak. Bani Israil Pak, anak cucunya Nabi Ishak. Yakub. Nah itu Pak maksudnya itu, Pak. Ya, sekarang kan pokoknya wong lahir kono Bani Israil kan itu tuh. Ini di sini. Dibunuh sampai ribuan. Lah oleh Allah memberikan ilham kepada ibunya. Wa auha ila ummi Musa. Dan Allah memberikan wahyu. Nah itu nanti kita bicara tentang makna-makna wahyu di dalam Al-Quran itu banyak. Memberikan ilham. Agar meletakkan bayi yang lahir tadi itu supaya selamat. Dibuatkan peti. Peti terbuat dari kayu yang tidak tembus air, lalu supaya dikintirkan. Apa dikintirkan itu, Pak? Di aliran Sungai Nil. Ditabuti dalam kotak tadi itu dikintirkan. Cara logika iki, wah iki mateni arek cilik kan ngoten ta. Tapi tentu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, betul. Ternyata mengalir itu melewati apa? Perderetan istana kerajaan Sungai Nil itu. Nah, di situ kok menemukan apa? Ada pengawal atau tentara yang menemukan tadi itu. Dilaporkan. Setelah dibuka isinya, bayi laki-laki. Spontan Fir'aun ingat ramalan. Ojo-ojo iki lho. Nggih, teman-teman. Kata dipateni. Di situ ada penyelamat dalam arti sebagai wasilah untuk tidak jadi dibunuh. Istrinya Fir'aun namanya Siti. Kayak pokoknya wong Jawa kan Siti, Pak. Asline Sayyidati Aisyah, ilate wong Jawa Sayyidati dadi Siti. Tuan putri, Pak, Sayyidah itu. Sayyidati Asia. Kok cara jejodohan iku senajan raja kan ya kadang-kadang celokane ya Mas ngono. Mas Fir'aun. Jenengan niku yo napa sih wong arek cilik kok kate dipateni. Lah ini kan laki-laki. Nah, gini aja, kita ini kan enggak punya anak. Enggak punya anak. Bagaimana kalau anak ini kita rawat, kita besarkan, kita didik, nanti syukur-syukur bisa menjadi kader jenengan itu. Oh iya ya, loh itu iya ya, mikir terus. Akhirnya betul itu, senang menjadi itu terhadap bayi tadi itu, nggak jadi membunuh, senang dan diproklamirkan itu kepada semuanya. Ketahuilah aku sekarang punya anak kesayangan. Ini namanya. Cuman ketika anak ini nangis dan nangis, dia ikut resah. Bingung. Kenapa? Kok nangis terus, Kak? Akhirnya kok di antara nangisnya itu mulai sekian hari tidak minum susu. Maka dicarilah perempuan-perempuan itu. Kok saya cerita nangko? Perempuan-perempuan yang bisa ngeneng-ngeneng. Apa ngeneng itu? Menenangkan tangisan itu, disayembarakan, tidak ada yang bisa. Lalu kok terdengar dari kejauhan apa? Melalui saudara tuanya ini Musa, perempuan itu mencari berita. Ternyata di istana menemukan bayi laki-laki yang sedang diasuh, yang sedang diadopsi oleh Raja Fir'aun. Sekarang lagi ada sayembara, siapa yang bisa ngemong, bisa menyusui dan maka nanti dia akan menjadi pegawai apa? Keluarga di kerajaan. Itu ikut sayembara. Lah anjane iku ibu ya langsung apa, Pak? Ya macep ngono, Pak. Ya enak, Pak. Leko. Enak, Pak. Leko. Seneng akhirnya yoan sama ibunya. Belum ada kecurigaan, Pak. Cuman ketika dia senang lagi ngudang seperti tadi itu, main-main dengan anak kecil yang lagi merangkang niku lho, Pak nggih. Jenengan kan nih senengane ngutang. Cucu apa anake cucu, Pak. Terus napa? Pas lagi berangkang ternyata kakinya itu tadi ketika duduk itu nempak apa itu? Kursi yang ditempati tadi itu patah langsung itu. Spontan iki kaget. Loh, iki cilik kok membahayakan. Jangan-jangan ini mau dibunuh.
lagu Siti Asia itu memang ditakdirkan Allah untuk sebagai sarana untuk bagaimana tetap menyelamatkan itu, memberikan apa? Memberikan saran kepada suami. Mas, lho arek cilik kok kate dipateni ya apa? Sampeyan seneng sih. Tapi membahayakan ini. Jangan-jangan ini yang wis ngene lho. Arek iki sakjane guru ngerti apa-apa lho, Cak. Cak. Apa gek cilik koyo ngene iku. Ngentekno kursi ini. Gini lho. Coba sampean apa? Suruh apa pelayan untuk mengambilkan sepiring emas, dikasih emas. Lalu nanti satunya dikasih mawa. Apa mawa itu? Darah. Dijejer. Ngoten niku arek cilik kan berangkang ketok barang sing apa? Lah ketika berangkang niku ternyata apa? Sing dijukuk niku duduk emas. Tapi dialihkan oleh malaikat untuk supaya apa? Yang dipegang itu mawa. Nah langsung mawa di apa itu? Dicekal ngene terus ini. Akhirnya apa? Mulane Musa itu dikenal ilatin apa? Sehingga ia dibantu oleh saudaranya namanya Harun untuk ketika berdakwah itu. Rabbis shrah li sadri, ngoten Pak. Naluri Pak itu. Dan itulah proses untuk menyelamatkan. Sehingga memang manusia semuanya punya perjalanan hidup, takdir-takdir, tapi tentu satu dengan yang lain tidak persis sama. Tapi nanti ada rumus yang sama dan itu mesti dilalui manusia. Ya, kecuali tadi itu apa? Setiap bayi yang lahir itu menangis. Tapi kecuali ada pengecualian. Siapa? Nabi Isa itu ketika lahir tidak menangis, Pak. Sebagaimana proses kelahirannya, dia lahir tanpa pertemuan seorang laki-laki, tanpa ada seorang ayah. Nggih, napa mboten? Ketika Maryam diberitahu akan melahirkan, dia sempat protes. Bagaimana aku punya anak? Kenapa? Lam yamsasni basharun walam aku baghia. Karena aku tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun dan aku juga bukan baghia. Baghia itu wanita jalang. Atau di cara Surabaya itu apa, Pak? Ini cara Jawa itu begenggek, Pak. Nah itu ternyata diambil dari bahasa baghia itu, Pak. Halo. Itu. Aku duduk baghia. Aku duduk begenggek. Aku duduk pelacur. Kok aku punya anak? Maka diingatkan oleh malaikat. Apakah kamu tidak percaya pada takdir Allah? Loh. Cuman kadang-kadang memaknai karena lahir tanpa ayah itu. Lalu bagi sebagian orang, kelompok. Lalu itu apa dijadikan sebagai anak Tuhan. Gila ngaten sih. Nah, Musa memang lahir ketika itu tidak menangis. Cuman ada kelebihan apa? Ketika lahir ia sudah bisa bicara. Wa yukallimun nasa bil mahdi. Ia bisa bicara dengan manusia manapun ketika ia berada di apa niki? Gendongan, Pak. Ngomong, Pak. Kenapa? Karena nuduh ibunya itu adalah wanita, pembuat sial, wanita kotor dan semuanya dari zina. Dari mana? Kalau nggak dari gini-gini kan gitu tuh. Maka anak ini yang mengklarifikasi. Apa klarifikasi, Pak? Ngomong, Pak. Nah, itu tentu tidak berlaku umum. Nggak tahu kalau dirungkut gini ono-ono bayi sing lahir terus bisa ngomong-ngomongan itu. Nggak, semuanya ada rumusnya. Secara umum itu mesti dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan lemah. Dan seterusnya. Masih panjang, Pak. Ini nanti berseri, Pak, nggih. Loh kan ngaji kan berseri, Pak. Soalnya rutin ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggih, mungkin ada seri kedua kayak sinetron ini. Kan masih panjang, Pak. Rumus kehidupan manusia sampai nanti bagaimana menjadi lebih kuat lalu menjadi apa? Lemah lagi. Ngaten nggih? Setelah lemah betul-betul lemah yaitu ketika meninggal. Ketika meninggal lalu prosesnya kemana? Itu kan semuanya rumus, Pak. Kata Mbak nggih? Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kate wonten sing takon apa? Cukup nggih donga nggih? Kula nggih badhe ngas di tempat yang lain setelah ini.
Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah, dijaga oleh Allah, senantiasa dipanjangkan umur, disihatkan umur, barokah umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadril azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atmim lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi